Selamat datang teman-teman semuanya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah, kasih sayangnya dari Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa dipermudah ya dalam segala urusan kebaikan. Insya Allah. Selamat datang saudaraku yang dirindukan surganya Allah. Selamat datang, waalaikumsalam Kak Ani. Selamat datang saudara-saudaraku. Kita akan terapi nanti ya jam 20.40. Mudah-mudahan nggak terlalu malam. Bagi teman-teman yang baru saja bergabung, ini bisa disiapkan dulu ya. Air putih matang, kemudian air mentah 1 ember, kemudian kantong plastik. Waalaikumsalam Kak Amboy. Selamat datang saudaraku yang dirahmati Allah. Insya Allah sambil menunggu saudara kita yang lain, teman-teman bisa sharing-sharing selama ini sudah berapa kali terapi dan apa yang dirasakan, ada perubahan apa, atau mungkin barangkali ada keluhan apa, silakan bisa di share, asal jangan ini ya, potensi membongkar aib keluarga, aib diri sendiri ini rawan kalau misalkan melalui kolom komentar. Jadi sebaiknya teman-teman nanti bisa komentar melalui DM, via DM atau ini ya, bisa japri ke admin atau ke saya, teman-teman nanti bisa masuk ke dalam grupnya lebih dahulu. Oh ya, Kak Ani dicatat dong biar selalu ikut. Jadi jadwal kita Selasa, Kamis, Sabtu, Ahad. Selasa, Kamis, Sabtu, Ahad. Jam 6 pagi dan jam 20 WIB. Kemudian kalau siang itu Senin dan Rabu. Jumatnya libur ya teman-teman. Besok Jumat kita libur, jadi ayo kita manfaatkan malam hari ini untuk memaksimalkan terapi. Mudah-mudahan banyak keajaiban yang teman-teman rasakan ketika rutin mendengarkan ayat-ayat Allah, ketika rutin membaca Al-Quran, ketika rutin mengikuti terapi ruqyah ya. Jadwalnya Selasa, Kamis, Sabtu, Minggu ini jam 6 WIB dan jam 20 WIB. Jam 6 pagi WIB dan jam 20 WIB. Kemudian Senin dan Rabu itu jam 1, jam 13. Wah, ini ada penambahan jam nih. Yang sempat siang boleh ikut siang, kemudian yang sempatnya pagi boleh ikut pagi, kalau nggak sempat pagi dan siang boleh ikut malam. Kalau siang, pagi, malam nggak sempat semuanya, gimana ya? Ke Hongkong aja yuk. Iya, serius ini. Kita mudah-mudahan bisa keliling dunia. Sebelum keliling dunia, kita umroh dulu. Keliling dunia itu penting loh teman-teman. Bukan sekedar jalan-jalan ya. Tapi mentadaburi alam semesta ini. Jadi Allah memang perintahkan fantashiru fil ard, ya, bertebaran di muka bumi gitu. Allah perintahkan bertebaran di muka bumi, melakukan rihlah ya, mentadaburi alam semesta biar kita nggak kuper teman-teman. Boleh ya teman-teman bercita-cita mengelilingi dunia, itu manfaatnya luar biasa, tapi harus imbang dong. Umrohnya sudah, hajinya sudah gitu ya, terus kemudian sedekahnya juga sudah, zakatnya sudah begitu. Nah baru berikutnya boleh keliling dunia. Insya Allah kita bisa lihat perbandingannya. Warga dunia itu seperti apa, disiplinnya Jepang itu gimana, bersihnya kota Singapura itu bagaimana ya. Maka nah kita bisa banyak belajar dari dunia gitu. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
Alhamdulillahillazi kana bi'ibadihi khabiran basira. Tabarakalladzi ja'ala fis sama'i burujan wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Al-ayah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah azza wa jalla mari senantiasa kita panjatkan atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita, yang jika kita hitung maka kenikmatan itu tidak akan pernah bisa kita hitung karena saking banyaknya, luar biasa. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita rindukan syafaat dari beliau. Berbahagia sekali pada kesempatan malam hari ini, malam Jumat. Alhamdulillah, saya Coach Muhammad Mufti kembali membersamai teman-teman semuanya, saudaraku yang dirindukan surganya Allah, yang namanya mudah-mudahan tercatat di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Yang mudah-mudahan kita semuanya sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Aduh, ketendang teman-teman, jadi goyang, mohon maaf ya. Yang mudah-mudahan nama kita sudah tercatat di surga Firdaus sebagai tetangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, indah luar biasa ya. Tapi jangan hanya sekedar bermimpi, bercita-cita, itu merupakan cita-cita terbaik loh. Jadi teman-teman jangan, oh udahlah yang penting emperan surga gitu. Surga yang paling bawah nggak apa-apa gitu. Yang penting masuk surga. Dalam Islam ini kita diperintahkan ya untuk meminta surga yang tertinggi, surga Firdaus itu. Walaupun kita ngaca gitu ya. Ngaca kok kayak nggak pantas masuk surga gitu. Padahal kita itu gennya gen surga loh teman-teman. Kita itu gennya gen surga. Mbah kita ya, Nabi Adam alaihissalam ini ya kan memang makhluk surga. Kita makhluk surga gitu. Amin ya rabbal alamin ya. Yang penting bukan hanya sekedar cita-cita kepingin, tapi juga ada action nyata. Action nyatanya, nah ini yang berat teman-teman, berat. Sebetulnya untuk masuk surga itu kan banyak amalan gratis ya kan. Misalkan sholat di masjid gratis. Sebaliknya maksiat, masuk diskotik begitu ya, bar, terus kemudian tempat-tempat maksiat ini bayar. Tuh kan lebih mahal masuk neraka loh teman-teman. Begitu ya. Terus kemudian apa lagi? Ya banyaklah ya yang kemudian amalan-amalan surga yang dalam tanda kutip gratis. Walaupun sebetulnya lebih utama kalau kita punya kekuatan finansial begitu ya. Punya kekuatan finansial yang kemudian dengan kelebihan harta kita itu kita bisa berbuat banyak. Bisa sebagai sarana membangun aset akhirat. Waalaikumsalam, selamat datang teman-teman. Waalaikumsalam Kak Yastati'. Jadi harta itu kalau di tangan orang yang tepat insya Allah akan menjadi manfaat. Maka kita sebagai umat Islam ini harus bercita-cita kaya teman-teman. Yang sepakat ya, kita sebagai muslim harus bercita-cita kaya. Walaupun sebetulnya ya ada hadis yang menyebutkan bahwa orang miskin itu masuk surga lebih dulu, jaraknya 500 tahun ya. 500 tahun ukuran akhirat itu jauh sekali. Tidak seperti 500 tahun ukuran dunia. Tapi kemudian kita berkaca dari para sahabat yang begitu kaya. Para sahabat yang begitu kaya. Abdurrahman bin Auf ya. Ini adalah
pengusaha muslim, pejuang luar biasa, dan beliau selalu gagal miskin, teman-teman. Beliau selalu gagal miskin. Satu ketika beliau itu ketakutan sekali ya. Ketakutan sekali dengan kekayaan yang dimiliki. Tapi kemudian beliau berpikir gimana caranya biar miskin. Biar miskin, biar masuk surga lebih dahulu. Karena beliau mendapatkan kabar bahwa beliau itu masuk surganya dengan merangkak. Jadi kan takut sekali kalau para sahabat mendengar berita akhirat ya, surga neraka, itu takutnya luar biasa. Akhirnya apa? Dia waktu itu beliau Abdurrahman bin Auf ya, ingin membuang, dalam tanda kutip membuang uangnya. Nah waktu itu ada seorang pedagang kurma, tapi kurmanya sudah busuk tuh ya, kurmanya sudah busuk. Nah terus kemudian diborong semuanya tuh. Nah pasti nih kali ini aku miskin nih, diborong semua kurmanya. Terus kemudian dengan harapan dia miskin. Akhirnya senang tuh, tenang kan, hartanya sudah dihabisin untuk beli kurma busuk. Pasti nggak ada yang mau nih kurma busuk. Nah terus lagi santai-santainya, terus kemudian tiba-tiba ada ini ya, utusan dari negeri seberang. Terus kemudian sedang mencari kurma busuk. Tanya kepada warga sekitar, siapa di sini yang menjual kurma busuk? Terus ditanya keperluannya untuk apa? Ada sebuah wabah yang menyerang. Ya, ada sebuah wabah penyakit yang menyerang, dan seorang tabib di daerah tersebut itu mengatakan ini hanya bisa diobati dengan kurma busuk. Nah, akhirnya warga sekitar kan menunjuk, itu yang punya ya, yang punya itu beliau, Abdurrahman bin Auf. Nah, pada akhirnya apa yang terjadi? Kurma busuk yang sudah di tangan Abdurrahman bin Auf ini diborong habis, teman-teman. Jadi diborong dengan harga berlipat lagi. Bukan hanya sekedar balik modal ya, tetapi berlipat begitu. Nah, akhirnya Abdurrahman bin Auf gagal miskin, gitu ya. Kalau di atap rumah tengah malam seperti ada suara orang jalan, apakah ini ain atau sihir? Belum tentu, bisa jadi kucing. Dicek dulu, bisa jadi kucing, bisa jadi ada apa. Mikir positif dulu ya. Berpikir positif dulu, jangan berpikir yang aneh-aneh. Seperti itu ya. Coba nanti dites saja. Dites dengan air ruqyah, disiramkan. Sering disiramkan aja, atapnya atau gentengnya itu disiram dengan air ruqyah. Siapkan air ruqyah ya. Air ruqyah ini air ember, air dalam satu ember yang mentah, nanti disiramkan. Boleh dicampur, kalau ada daun bidara boleh dicampurkan daun bidara. Sebentar teman-teman, saya scroll dulu ya pertanyaan yang masuk. Insya Allah kita akan mulai terapi sekitar 15 menit lagi ya. Al-Baqarah saja Kak Yudi, Al-Baqarah untuk mengatasi gangguan setan itu Al-Baqarah. Fokus di Al-Baqarah dan Ali Imran ya. Dan ada hadisnya. Jadi sebentar, ini saya scroll dulu ya. Grup kita juga kaya, alhamdulillah KT. Mudah-mudahan ya Allah berikan kekayaan kita, bukan hanya kekayaan materi saja, tetapi semuanya full ya, 286 ayat. Dicicil boleh, sehari 1 lembar gitu, atau sekali duduk lebih bagus. Kalau berat banget gitu ya, itu pakai murotal. Tapi enaknya memang lebih afdol ya dibacakan seperti itu. Waalaikumsalam warahmatullah. Kak Mama Darel mau kaya biar bisa sedekah lebih banyak. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan dimudahkan cita-cita mulianya. Kemudian buku lunas utang masih cetak teman-teman. Ini tergantung percetakannya sekarang ya. Jadi saya sudah selesai nulis buku lunas utang, sekarang tergantung percetakannya. Jadi saya sedang ngejar-ngejar percetakan biar segera selesai begitu. Karena awal tahun ini biasanya memang padat. Kak Elvina, Barcelona atau Real Madrid ini atau MU. MU itu sudah nggak kayak dulu ya. Saya nggak pernah, jarang sih ngikutin bola begitu. Penyakit saya pindah-pindah, udah ikutan terapi selama sebulan. Sudah konsultasi belum nih Kak Elvina? Sudah konsultasi via DM belum? Terus
Biar bisa hamil, amalannya apa? Oke, masuk grup dulu. Kak Sally kayaknya belum masuk grup nih. Nah, ini baru ya, member baru ya. Terus, waalaikumsalam Kak Retno. Nah, Kak Elvina, saya sarankan japri ya. Oh, kan belum kan? Yuk japri, sampaikan keluhannya, pindah-pindahnya di mana. Karena begini, kalau ada beberapa kemungkinan ya, penyakit itu pindah-pindah. Jadi, mungkin malam ini kita akan terapi. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Masuk grup gimana caranya? Caranya nanti kita spill. Kalau pengen cepat, silakan kunjungi terapilangit.com. Nah, nanti masuk grup di situ. Teman-teman yang merasa butuh solusi segera, ketemuan yuk di Bandung. Ada yang dari Bandung? Kak Ivan, sudah DM 2 minggu. Oh iya Kak? Kalau DM belum dibalas, ke Wawa, nomor Wawa. Oke? Belum masuk grup. Terus gini, kalau belum dibalas, tipsnya ya teman-teman, di-up lagi. Karena, ini saya tunjukkan ya. Sebentar. Wah, nggak bisa ding. Ini akun beda teman-teman. Jadi yang DM itu banyak banget, antri yang Wawa juga. Nah, kalau teman-teman ingin segera dibalas, di-up lagi. Gini, Coach tolong dibalas cepatnya, ini mendesak, begitu ya. Insya Allah nanti saya utamakan. Bandungnya 26 Januari. Jadi 2 minggu lagi yuk merapat teman-teman. Hubungi admin ya. Teman-teman, datanglah ke Jambi. Siap Kak Yudi, kalau ada pesertanya nggak apa-apa. Mudah-mudahan tahun ini saya ingin memprogram keliling Nusantara ya, tapi jadwal yang tidak memungkinkan. Teman-teman yang membutuhkan solusi masalah mendesak, ikut ke Bandung tapi nggak ke grup. Maksudnya gimana nih Kak Sadia? Untuk, mohon maaf teman-teman, untuk kota lain kita tunda dulu ya habis Lebaran karena jadwalnya tidak memungkinkan. Jadi teman-teman yang Jawa Barat, ayo merapat ke Bandung daripada jauh-jauh ke Jogja. Teman-teman, insya Allah ya, nanti cukup mengganti inilah. Nanti ada, kita kan sewa hotel ya. Sewa hotel untuk pertemuannya, kita terapi secara langsung. Kita bacakan ruqyah secara langsung. Dan insya Allah itu jauh berbeda daripada ketika teman-teman terapi lewat online. Begitu. Nah, ke Solo waktu itu kan kita sudah ajakan di Jogja Kak Tasmi. Kita sudah adakan di Jogja waktu itu, bulan Desember kemarin ya. Iya betul, 2 bulan Desember. Gitu. Teman-teman, boleh ikut ya, kalau yang sedang halangan boleh mengikuti terapi. Perhatikan, kita akan terapi 10 menit lagi. Ini ya, teman-teman, siapkan air putih matang 1 gelas. Hotel Kamboti, Kak. Hotel Kamboti Theater, Kak Tuti. Baru belakangan sering sakit kerasa panas, sudah sebulan. Oke, nanti kita tes ya, apakah teman-teman ada gangguan medis atau non-medis. Saya sarankan teman-teman cek medis dulu, cek dokter dulu, tensinya diukur, gitu ya. Tensinya normal atau ketinggian atau terlalu rendah. Mohon maaf untuk Jawa Barat hanya fokus di Bandung dulu ya teman-teman. Jadi yang Jawa Barat ayo merapat ke Bandung dulu. Untuk Jakarta, Tangerang dan sekitarnya mohon maaf kita tunda mungkin, dan waktunya belum tentu tahu kapan. Karena saya sedang ngejar sebuah target. Ingin membangun Islamic Center. Nah, kita nanti bisa open donasi, begitu ya teman-teman. Ini insya Allah ringan sekali, jadi mulai 10.000, jadi nanti kita laporkan progresnya, dari mulai 10.000, kemudian 25.000, 50.000, dan 100.000. Jadi nanti insya Allah ini Islamic Center aset kita ya, kita akan gunakan untuk sarana ruqyah rutin, pengobatan holistik di situ. Ada, ya semuanya kita untuk umat ya. Dan teman-teman nanti punya aset tuh, aset yang luar biasa. Ada yang minat barangkali. Jadi ini lokasinya di sebelah tanah saya. Saya sedang bangun kantor ya. Nama daerahnya itu Tembi. Per bulan boleh, sekali infak boleh. Terserah teman-teman, bebas. Itu ya. Yang jelas nanti kalau donasinya sudah mencukupi, nanti kita laporkan. Begitu. Nah 10.000 kali sekian orang kan lumayan. Insya Allah kita transparan dan amanah. Kalau teman-teman nggak percaya boleh nengok ke Jogja, ini jangan-jangan dikorupsi nih gitu.
Insya Allah kita amanah ya teman-teman. Kita takutlah untuk menggelapkan dana begitu ya. Dan nanti ada laporannya, progresnya, laporannya sudah sejauh mana ya. Tanahnya nanti kita share di grup. Jadi kita sebetulnya tidak membuka, kita tidak minta sumbangan ya sebetulnya. Tapi hanya saja, iya betul semampunya. Yang mampunya, kalau transfer kan rata-rata minimal 10.000 ya. Gitu. Nah kalau kita misalkan gini, saya kan tidak membuka sumbangan, tapi hanya saja saya ingin melibatkan teman-teman. Ya, barangkali ada teman-teman yang ingin terlibat dalam proyek akhirat ini. Jadi nanti ada Islamic Center, ada santrinya juga insya Allah ya. Ada santri, kemudian kita latih bela diri, kita latih sebagai entrepreneur muslim, kita latih kita berikan pendidikan pemahaman Islam yang mendalam, kemudian targetnya hafal 30 juz. Setelah lulus targetnya 6 tahun, kita terjunkan santri ini ke daerah-daerah. Begitu ya, kita terjunkan, kirimkan ke daerah-daerah. Untuk apa? Untuk dakwah ke pelosok. Begitu. Mulai dari 10.000 teman-teman ya. Jadi nanti kita laporkan donasi sudah betul sekali kayak Gontor, terus kemudian kayak Pondok Temboro ya teman-teman ya, Jawa Timur. Itu santrinya ahli kungfu semuanya gitu. Gak apa-apa teman-teman, mulai dari 10 ribuan ya. Mulai dari 10 ribuan nanti kita kumpulkan dan kita laporkan rutin seperti itu. Termasuk progres pembangunannya. Kemudian ya punya detail ya insyaallah. Oke teman-teman, sebentar lagi kita mulai 8 menit lagi. Noreknya nanti nyusul ya. Teman-teman masuk grupnya dulu aja. Kita tidak akan share di sini. Nanti masuk grupnya dulu aja biar kita nanti juga laporkan progresnya secara transparan. Seperti itu. Jadi ini tanahnya sudah ada teman-teman ya. Tanahnya sudah ada, jadi nanti tinggal prosesnya adalah untuk membangun gitu. Warung sebelah ramai tapi warung saya sepi. Ya, banyakin istighfar dan siapkan air. Siapkan air, airnya air matang dan mentah. Teman-teman yang baru saja bergabung, yuk siapkan air matang untuk minum. Kemudian siapkan air mentah bagi yang ingin meruqyah rumah dan tempat usaha atau bisa juga kendaraan. Barangkali ada di antara teman-teman yang kendaraannya sering lecet, sering tabrakan, sering kecelakaan. Nah ini hati-hati. Bisa jadi karena ain. Itu. Kak Mama Bintang Bila, nanti DM ya, ada amalan khusus. Seperti itu. Kalau malam boleh dibuka sedikit, biar nyamuk nggak masuk. Mungkin jendelanya yang ada tirainya ya. Seperti itu. Iya boleh Kak Surya, boleh sekali. Insya Allah mudah-mudahan pahalanya sampai ya. Kalau buat mandi boleh, silakan. Terus jika ada garam laut silakan boleh disiapkan. Jika teman-teman punya daun bidara, boleh silakan disiapkan. Air mentah buat mandi, iya betul sekali. Terus jangan lupa kalau misalkan ada foto-foto makhluk bernyawa ditutup ya. Kalau ada boneka-boneka, silakan dimasukkan ke lemari atau dimasukkan ke dalam kardus. Kalau sore gelisah, oh ya, kalau sakit lambung itu memang biasanya seperti itu. Kak User 59 sudah cek medis belum? Ada memang gejala asam lambung atau normal-normal saja? Cek juga teman-teman, gejala asam lambung yang tidak terdeteksi medis itu biasanya karena gangguan jin nasab ya. Kalau non medis, gangguan jin nasab. Waalaikumsalam Kak Mom. Kak User 44 ya. Jadi nanti japri ya, kalau permasalahan rumah tangga, perhatian, kalau masalah rumah tangga jangan di-share di sini, oke ya, jangan di-share di sini, silakan teman-teman japri. Kalau terdeteksi sudah pasti medis, belum tentu juga. Jadi gini, saya share cara kerja sihir atau jin ya. Saya share bagaimana cara sihir atau gangguan non medis bekerja. Jadi sihir, gangguan jin ini tidak bisa menyerang kita secara langsung. Sedang di Madinah. Kalau full badan, sebaiknya iya. Tapi kalau misalkan dari dada ke atas, itu insya Allah tidak jadi masalah. Nah, cara kerja sihir atau gangguan jin itu tidak bisa kemudian menyerang badan kita, merusak organ tubuh kita secara langsung. Hanya saja cara sihir bekerja atau gangguan jin bekerja itu adalah dengan membuat pola hidup kita itu kacau. Pola hidup kita kacau. Kacaunya gimana? Dari mulai senang tidur habis asyar, ya,
habis asyar ini nggak bagus banget teman-teman. Siapa yang sering tidur habis asyar, ngantuknya luar biasa, nggak bisa tertahankan. Hati-hati. Ini bisa jadi pertanda adanya gangguan ain atau sihir atau jin. Yuk ngacung yang sering tidur habis asyar. Terus tidur habis subuh. Habis sholat subuh langsung tidur lagi. Atau barangkali malah subuhnya kesiangan. Begitu. 5 menit lagi kita terapi. Terus kemudian, dibuat tidur habis asyar sehingga malamnya itu susah tidur. Dan suka begadang ya. Jadi nyerangnya itu membuat pola hidup kita itu kacau. Terus makan berlebihan. Sampai kenyang banget. Dan makan makanan yang nggak sehat. Itu kita seneng. Tapi kalau makan yang sehat, kita nggak suka. Begitu. Ya kan, kalau asyar ngantuk banget, hati-hati. Itu gangguan. Terus kemudian menyukai makanan-makanan yang mengandung pengawet, ini juga bagian dari kemungkinan serangan gangguan jin dan sihir ya. Jadi karena mereka nggak bisa menyerang kita secara langsung, jadi mereka mengubah pola hidup kita jadi kacau. Terus kemudian makan berlebihan, malas olahraga termasuk ya. Terus termasuk ini, makanya ada yang mengatakan setan kotak, setan gepeng itu handphone. Jadi pokoknya gini, setan itu sifat ya. Setan itu sifat, terus kemudian jin ini makhluknya. Nah, jin ada yang kemudian dia sifatnya setan, yaitu jin yang ingkar. Nah, setan itu membuat kita itu lalai, terus kemudian dengan cara apapun yang manusia sukai. Jadi mereka fokusnya adalah menghancurkan kita pelan-pelan, menyeret kita agar kelak jadi teman mereka di neraka itu. Ya mereka lakukan apapun di titik kelemahan kita. Kita lemahnya di mana? Disitulah ya celah setan itu masuk. Termasuk sering keguguran tuh. Sering keguguran, jadi targetnya ini jin dasim ya. Jin dasim ini tugasnya adalah dia memang mengacaukan kehidupan rumah tangga sampai targetnya bercerai. Kan banyak ya keluarga yang kemudian bercerai gara-gara belum punya anak. Suaminya ngancam nikah lagi atau suaminya ngancam menceraikan begitu. Nah, maka ini hati-hati banget ya teman-teman. Nah, kita terapinya seputar itu ya. Terapinya seputar itu, dan insya Allah nanti dengan menggunakan terapi Al-Quran, terus kemudian siapkan air mateng, air mentah untuk mandi, air mentah untuk disiramkan ke rumah, tutup foto-foto makhluk bernyawa, kemudian ada jimat barangkali, cek di atas pintu rumah. Pintu rumah ini biasanya ada jimat-jimat. Silakan dicek. Barangkali ada semacam kertas yang ada tulisan huruf Arabnya. Terus, itu dilepas, dibakar ya. Walaupun Al-Quran ya teman-teman, saya mengambil pendapat yang mengharamkan Al-Quran sebagai jimat. Walaupun mungkin ada yang mengambil pendapat yang membolehkan, gitu ya. Tapi saya berhati-hati karena perkara syirik itu tipis sekali. Kata Rasulullah itu seperti halnya kita melihat semut hitam di atas tanah yang hitam di kegelapan malam. Nah, syirik itu tipis sekali. Seperti itu. Oke teman-teman, udah lagi ya, 1 menit lagi. Sebentar, ini pokoknya begini. Ya, Kak Titin haid 1 bulan. Kalau 1 bulan ini bukan haid ya. Jadi kalau di luar siklus haid normal ini namanya darah istihadah, dan kemungkinan memang ada gangguan sihir di situ. Pundak sering sakit, apakah kolesterol? Kak Feren. Cek dulu ya. Nanti saya spill teman-teman alat untuk cek kadar kolesterol, gula, dan asam urat. Teman-teman wajib punya itu deh. Apalagi yang usianya 40 ke atas ya. 40 ke atas, ayo punya alat tensi, alat cek kadar gula, kolesterol, dan asam urat. Gitu ya, ada yang minat? Itu terjangkau sekali kok, 150-an atau berapa gitu ya. Nanti saya spill. Nah, teman-teman nanti ketika kita terapi ya, nanti teman-teman cek, dibandingkan sebelum terapi dengan setelah terapi, hasilnya bagaimana. Cara meruqyah rumah, silakan siapkan air. Yuk mulai yuk. Biar nggak kemalaman, silakan teman-teman siapkan air, terus kemudian hafalkan titik-titiknya ya.
Ada yang belum hafal titik-titiknya, ada yang belum tahu titik-titik terapi. Ya teman-teman, di sini kita mulai ketuk-ketuk teman-teman. Sekarang yang punya keluhan komentar. Yang punya keluhan, ini selain keluhan hati ya. Kalau keluhan hati, insya Allah tetap bisa, tetapi nggak usah dikomentarin. Atau komentar nggak apa-apa sih, sedang sakit hati misalkan, sedang galau gitu. Kalau bisa jadi semua penyakit itu ada unsur medis, ada unsur non medis ya. Unsur non medisnya itu nanti bisa kemudian membuat gangguan medisnya ini semakin menguat gitu. Jadi apapun sakitnya, insya Allah kita akan bantu dengan terapi Al-Quran. Oke, nah ini Kak, apapun keluhannya, kita sedang akan melakukan terapi itu. Jadi jangan ditanyakin lagi, kalau untuk ini apa, kalau untuk itu apa, begitu ya. Jadi ini keluhannya pengobatannya secara umum, itu. Baik, gangguan wifi. Gangguan wifi ini penyakit Kak Teteh. Kak Teteh azan, gangguan wifi itu penyakit yang menyerang wifi, gitu ya. Oke, sekarang hafalkan titik-titiknya. Titik-titiknya begini. Kita selalu terapi ini ya. Sebentar. Kita latih pernafasan dulu aja. Kita latih pernafasan dulu ya. Saya pakai stopwatch. Sebentar, saya pakai stopwatch dulu. Saya izin minum dulu teman-teman ya. Aus, bismillah. Oke. Sekarang posisinya, apapun keluhan teman-teman, insya Allah setelah ini teman-teman akan merasa plong, akan merasa lega, akan merasa enteng, ringan. Gangguan ain itu gangguan penyakit karena pandangan mata orang lain. Gangguan penyakit karena pandangan mata orang lain. Yuk, posisinya tegak. Jangan bersandar. Kalau ada tempat duduk, silakan duduk. Kaki jangan menggantung. Kaki napak di lantai. Oke? Kaki napak di lantai. Terus kemudian silakan teman-teman posisinya rileks, santai. Mau menghadap kiblat boleh, mau bersila boleh, tidak menghadap kiblat pun tidak jadi masalah. Yang penting menutup aurat ya. Biar untuk adab saja, karena kita akan baca Al-Quran. Di kasur boleh, tapi kaki napak di lantai. Kaki napak di lantai, jangan menggantung. Itu ya. Sila boleh, kalau mau sila di bawah, di lantai. Seperti itu. Oke teman-teman, besok pagi airnya disiram nggak apa-apa. Kalau mau malam ini boleh, tapi nanti khawatirnya ada tetangga julid. Ini ngapain nih nyiram malam-malam nih? Ini jangan-jangan ngepet ini, gitu ya. Takutnya dicurigai. Jadi kita membuka celah dosa tetangga suudzon kepada kita. Duduk sila di kasur, kaki nempel di lantai. Kaki nempel di lantai. Gitu. Oke, atur pernafasan. Saya 5 menit ya. Hitung 5 menit. Sebentar. Nafasnya gini. Nafasnya adalah nafas setengah. Tutup mulut. Ambil udara dari mulut dan hembuskan. Ambil udara dari hidung. Ya. Mulutnya ditutup. Tarik nafas dan hembus nafas itu hanya dari hidung. Boleh, silakan. Sila di atas sajadah. Tutup mulut rapat-rapat. Tarik nafas, hembus nafas hanya dari hidung. Oke, dan tarik nafasnya, teman-teman santai dulu. Nafasnya santai, habis ini kita buat nafasnya manual. Oke, dirasakan keluar masuknya nafas. Nah, sekarang tarik nafasnya itu setengah aja. Sampai kondisi kita kayak lapar nafas, kayak ngos-ngosan gitu, kayak pingin narik, gitu, kayak pingin narik nafas lega. Nah, memang yang diharapkan biar kita nggak lega. Ini kita puasa nafas namanya ya. Saya istilahkan puasa nafas. Puasa nafas itu mengurangi tarikan nafas.
Karena banyak kondisi orang itu namanya hyperventilation. Ya, hyperventilation. Oh, ini Kak Naura, ini kelihatan umurnya ini, separuh nafas. Dewa 19. Oke teman-teman, tarik nafas misalnya gini ya. Saya ambil permisalan ini nafasnya saya kerasin bunyinya. Misalkan ini nafas normal saya. Misalkan gitu ya. Ini saya kerasin suaranya biar teman-teman dengar. Nah, maka teman-teman tariknya setengah aja. Tapi hembusnya dimaksimalin. Hembusnya lebih panjang. Nah, kalau mau diukur 4 tarikan dan 7 hembusan. Tarik nafas dan hembus nafas hanya lewat hidung. Sudah siap ya? Jika sudah siap, kita mulai sekarang. Oke. Kita akan menciptakan kondisi lapar nafas atau puasa nafas. Yuk, tarik pelan-pelan, ambil setengah aja, hembuskan lewat hidung. Sambil saya bacakan ayat. Yang mau muntah, silakan dimuntahkan saja. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Harut wa Marut. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Teman-teman, bahu kiri ya, dari pundak kiri di sini ini melintang diagonal ya. Cari teman-teman titik yang nyeri. Nafasnya tetap setengah ya. Ayo dikondisikan nafasnya setengah. Oh ya, saya lupa. Pakai penafasan diafragma, teman-teman. Jangan penafasan dada. Caranya gimana? Caranya seperti ini.
Terus kemudian dorongkan, nah, ke depan, condongkan badan ke depan. Tarik nafas. Yuk, hitung 10 tarikan. Tarik, hembus, itu hitung 1. Tarik, hembus, itu hitung 2. Tarik lagi, hembus, hitung 3. Nah, itu otomatis sudah menggunakan pernafasan diafragma. Kalau sudah 10, kembali seperti semula, seperti ini. Nah, itu sudah otomatis, insya Allah ya. Insya Allah sudah menggunakan pernafasan diafragma. Itu yang terbaik. Oke, sambil nafasnya tetap diatur. Teman-teman mudah-mudahan bisa fokus 2 ya. Pertama, fokus atur nafasnya setengah. Sambil cari titik yang nyeri. Ini untuk semua keluhan. Apapun keluhannya, insya Allah titiknya di situ. Oke, ini terhubung dengan ribuan syaraf ya teman-teman ya. Oke, cari titik nyeri kalau saya di sini ya. Jadi 45 derajat sampai ke sini ya, ke ulu hati. Cari titik nyeri, ditekan-tekan saja gini dengan 2 jari. Nanti akan kena. Nah, begini. Oke, ketemunya di sini, teman-teman beda-beda ya. Terus kemudian silakan diusap. Ditekan pelan-pelan, jangan terlalu keras. Terus kemudian sambil teman-teman rasakan sekarang sakitnya tuh di mana? Sakitnya kepala, bayangin kepalanya sakit. Yang nyeri pinggangnya bayangin, jangan dilawan tapi diterima. Nyerinya pinggang itu diterima. Sambil ini diusap, sambil nafasnya setengah. Oke. Yang asam urat, kakinya pegel, dibayangin, dirasakan sakitnya. Yang sakit hati, dirasakan sakit hatinya. Yang sakitnya di dompet Anda teman-teman. Dompetnya sakit, mengenaskan. Jadi ikut sedih saya. Oke teman-teman, dirasakan sakitnya di mana. Saya ngajak bahagia ya. Karena bahagia dulu baru sembuh, baru tuntas masalah teman-teman. Oke, yang diusap tetap di sini, Jangan diusap kepalanya dulu. Fokusnya di sini. Ini semua keluhan. Jadi teman-teman tadi ya, cari titik nyerinya di mana. Oke. Terus kemudian kiri Kak Tati, jantung. Dada kiri, arah jantung nih. Cari yang nyeri seperti ini, cari. Nyerinya nggak nyeri banget ya. Pokoknya ada pegel dikit. Oh, ini pegel nih. Nah, tekan pelan-pelan, terus ditekan. Terus teman-teman bayangin sakitnya di mana. Sekarang teman-teman sakit apa? Darah tinggi, asam lambung, asam urat, ya, kantong kering. Kantong kering gampang. Nanti saya ajak teman-teman menjalankan bisnis yang modalnya cuma handphone. Wah, kalau jadi bahas bisnis ya, nanti aja ya. Terus kemudian apapun keluhannya dibayangin, diterima, disyukuri. Pakai kalimat begini teman-teman. Pakai kalimat ya, harus diucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ucapkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah, atas nikmat dan anugerahmu. Berupa, sebutkan keluhan yang teman-teman saat ini rasakan. Yang sakit hati rasakan, ya Allah, Alhamdulillah ya Allah atas anugerahmu. Rasa sakit di hatiku ya Allah yang begitu menyakitkan, diterima dulu. Aku terima dan aku syukuri. Oke, jangan dilawan. Semakin dilawan semakin kuat. Kalau diterima nanti malah hilang ya. Kalau diterima itu nanti malah Allah sembuhkan. Dan jangan memaksa Allah ya. Nah, setelah itu aku terima, aku syukuri dengan penuh rasa syukur ya Allah, dan aku serahkan kesembuhan fisikku dan hatiku ya Allah. Aku serahkan sepenuhnya kepadamu. Nah, polanya seperti itu. Oke? Nah, di jempol kaki sakit, bayangin sakitnya. Semakin dibayangkan, silakan teman-teman dinikmati seperti itu. Yang sesak nafas, bayangin sesaknya seperti apa sambil diucapkan berkali-kali, Alhamdulillah ya Allah. Nah, pola kalimat ini nanti akan kita ketuk-ketukan di sini ya. Ini namanya terapi tapping teman-teman. Jadi ngetap-tap begini ya. Jadi bukan hanya sekedar tap-tap layar aja. Teman-teman selama ini sudah terlatih ya, tap-tap layar. Saya tidak pernah meminta tap-tap layar, tapi alhamdulillah banyak sekali yang sukarela membantu tap-tap layar. Alhamdulillah, semoga jadi amal jariah. Karena semakin banyak di tap-tap, semakin tershare tayangan ini. Bukan hanya layar saja di tap, tapi kepala perlu di tap-tap. Nah, ternyata canggih juga ya. Betul sekali Kak Nia, ini safe ya. Jadi jangan asal ketuk ya, ini mana gitu. Patokannya gini.
patokannya ini, seperti ini. Terus kemudian, nah jari tengahnya ini jatuhnya di mana? Nah ini yang kemudian ditekan tuh. Tuk 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 tuk, di tap tap. Gitu ya. Seperti itu. Oke, teman-teman. Kalimatnya begini. Kalimatnya alhamdulillahi Allah. Alhamdulillahi Allah atas anugerahmu yang saat ini aku rasakan. Berupa, sebutkan keluhannya tapi jangan sebutkan penyakitnya. Kalau misalkan darah tinggi jangan bilang darah tinggi. Bilangnya tekanan darah yang belum normal. Seperti itu ya. Atau teman-teman rasakan apa, di bagian apa, sebutkan daerahnya, organnya atau daerahnya. Misalkan perut nggak tahu sakit di mana, perut ya. Ya Allah, alhamdulillah atas nikmatmu berupa anugerah. Rasa kurang nyaman di daerah perut ya Allah. Dan aku pasrahkan kesembuhanku kepadamu. Seperti itu. Oke, sambil dikutuk-kutuk, sambil saya bacakan ayat. Jadi setiap nanti saya minta pindah, tangan saya akan kode begini. Silakan teman-teman ikuti gerakan saya, ya. Jadi pertama di sini dulu. Oke, bismillah. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekarang di sini teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ucapannya sama ya. Alhamdulillah ya Allah, atas anugerahmu aku syukuri. Keluhan ini berupa sebutkan rasa yang teman-teman rasakan dan aku pasrahkan kesembuhan hanya kepadamu ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Pindah ke sini, samping mata di sini teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Pindah sini. Bismillahirrahmanirrahim. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله
فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Pindah sini. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Pindah sini teman-teman, ini ada tulang ya. Ini ada tulang, salah satunya aja. Tuk. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Terus teman-teman di sini ya, ulu hati, terus tarik ke kanan atau ke kiri bebas, ya sekitar di sini. Diketuk-ketuk. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mau muntah silakan dimuntahkan, jangan ditahan. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u innama sana'u kaidu sahir. ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. Terus teman-teman bawah ketiak, boleh kanan boleh kiri, tangannya dijapit seperti ini, terus letak jari kelingkingnya. Nah itulah titiknya, diketuk-ketuk silakan. Nah, biasanya di sini nyeri teman-teman. Kalau diketuk-ketuk di situ nyeri, teman-teman mau muntah silakan dimuntahkan. Yang ingin ke toilet jangan ditahan, silakan ke toilet. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy. يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. Terus teman-teman, sekarang pundak kanan kiri, kanan dulu. Bebas sih, kanan kiri silakan. Belakang ya, bukan atasnya tapi agak ke belakang. Tepuk-tepuk. Yang mau muntah dimuntahkan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan fabiayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Udah satunya belakang.
يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Terus kemudian sini dibentur-benturkan ya, di daerah sini nih. Teman-teman ucapannya masih sama ya. Jangan diem, tapi ucapkan kalimatnya begini sama dengan yang tadi. Alhamdulillah ya Allah atas anugerahmu berupa, sebutkan rasa keluhan yang teman-teman rasakan saat ini, tapi jangan sebut penyakitnya. Misalkan ada kista, miom, cancer gitu ya, jangan disebutkan, tapi keluhan pada perutku atau keluhan pada rahimku, seperti itu ya. Terus kalau tekanan darah berarti tekanan darah yang tidak stabil, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, dan aku syukuri, aku terima, dan aku serahkan kesembuhanku kepadamu. Seperti itu ya kalimatnya. Ucapkan terus. Bismillahirrahmanirrahim. Was-saffati saffa, faz-zajirati zajra, fattaliyati zikra, inna ilahakum lawahid, rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma wa rabbul masyariq, inna zayyana as-samaa'a ad-dunya bizinatinil kawakib wa hifdhan min kulli syaitanin marid, la yasma'una ilal mala'il a'la wa yuqdhafuna min kulli janib ظهورا ولهم عذاب واسب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. Oke, silakan teman-teman sekarang diusap di dada dan perut seperti ini. Kita usap ya. Kita baca surat Al-Zalzalah, bagi yang belum hafal cukup dengarkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Tiupkan, kemudian tarik ke dada, berhenti dulu teman-teman. Nah di sini teman-teman diusap ya, sambil curhat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, curhatnya disyukuri dulu teman-teman ya. Alhamdulillah ya Allah atas anugerahmu berupa, sebutkan keluhan teman-teman semuanya yang saat ini sedang sakit hati, sampaikan. Ya Allah, begitu pedih ya Allah, terasa di hatiku ya Allah. Aku syukuri, aku terima anugerahmu ini ya Allah. Teman-teman yang punya dendam, ayo maafkan. Alhamdulillah ya Allah, kuatkan hatiku, luaskan sabarku ya Allah, agar bisa memaafkan orang-orang yang telah membuatku seperti ini ya Allah. Ya Allah, izinkan aku maafkan mereka. Ya teman-teman, kirim doa cinta. Kirim doa cinta. Ya Allah, berikan mereka yang telah zalim kepadaku kebaikan ya Allah. Limpahkan rezekimu kepada mereka ya Allah. Paksakan teman-teman. Walaupun berat, paksakan. Walau sampai menangis berat sekali, paksakan. Ya, paksakan. Setan ini akan, mereka kejang-kejang ya. Mereka nggak ridho kita itu maafin orang lain. Mereka pingin kita terus menyimpan dendam. Ya Allah, berilah rezeki yang berlimpah ya Allah kepada orang-orang yang membenci kami ya Allah.
yang ingin kami hancur, yang ingin keluarga kami berantakan, ya Allah, limpahkan kebaikan buat mereka, lunasi utang mereka, ya Allah. Hujani mereka dengan rizkimu yang halal, jadikan keluarga mereka sakinah, mawaddah, warahmah. Ya Allah, undang mereka ke Baitullah, ya Allah. Ya Allah, masukkan ke dalam surgamu kelak, ya Allah. Terus teman-teman, ya Allah, tidak aku izinkan siapapun mengendalikan hati dan perasaanku. Hanya aku atas izinmu, ya Allah, yang bisa mengendalikan perasaanku. Aku pasrahkan kesembuhanku padamu, ya Allah. Jika ada gangguan medis atau non-medis di badanku, aku pasrahkan kesembuhanku padamu. Yang mau muntah silakan muntahkan, tarik ke atas teman-teman. Ucapkan bismillah, Allahu Akbar, ya. Ukhruj ya aduwallah. Batuk-batukan. Kalau belum bisa, sama saja teman-teman belum ingin sembuh. Oke? Kalau belum bisa maafin orang lain, sama saja teman-teman ingin terus ada masalah dalam kehidupan. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika berbuat baik, sebetulnya kebaikan itu untuk diri kita sendiri. Wa in asatum falaha. Demikian juga dengan perbuatan buruk itu untuk kita sendiri. Demi Allah tidak akan pernah rugi kita mendoakan kebaikan bagi orang yang memusuhi kita. Gitu. Kalau teman-teman nggak bisa memaafin, berarti memang teman-teman belum ingin sembuh, ingin terus ada masalah kehidupan, ingin rezekinya seret, ingin utangnya nggak bisa lunas. Begitu. Oke, dimaafkan. Terus belum diminum dulu. Pegang airnya sekarang. Pegang airnya. Teman-teman nggak bisa lupa nggak apa-apa, karena kita punya memori. Ingat terus nggak apa-apa, yang penting maafkan. Gitu. Oke, sekarang sebentar. Yang masih sakit hatinya nggak apa, kita bantu ya. Ya. Pegang airnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti ucapan saya, ikuti doa-doa saya. Bismillahilladzi la yadurru ma'ashmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ya, ini untuk semua keluhan ya teman-teman. Apapun keluhannya, ini loh. Ini keluhannya, silakan bisa dibaca ya. Pakainya metodenya sama. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Tiupkan. Allahumma munzilal kitabi mujriyas sahabi hazimal ahzabi ahzimhum wazalzilhum wansurna alaihim. Tiupkan. Allahumma rabbanas azhibil ba'sa washfi anta syafi la shifa'a illa shifa'uka shifa'ala yughadiru saqoma. Tiupkan. Ya Allah, jika ada gangguan di badanku, baik medis ataupun non medis, baik penyakit ain, sihir, gangguan jin khodam atau jin nasab, jika ada di badanku ya Allah, dan mereka tidak mau keluar ya Allah, jadikan air minum ini sebagai air yang panas bagi mereka, sebagai air yang menghancurkan mereka, sebagai air yang membakar mereka. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan. Teman-teman, sekarang syukuri, alhamdulillah dalam hati ya.
Syukuri air ini betul-betul dengan rasa syukur yang luar biasa. Ibaratkan gini, teman-teman bayangkan, teman-teman itu tersesat di sebuah padang pasir yang begitu panas, yang sangat panas, nggak ada air lain selain air ini. Teman-teman bisa bayangkan ya, tersesat di sebuah padang pasir yang begitu panas, terik, nggak ada sumber mata air selain air yang kita pegang. Rasa senangnya itu gimana? Alhamdulillah ya Allah, ini air menyegarkan, menyembuhkan atas izinmu. Yuk sekarang diminum, bismillah, Allah Akbar. Pelan-pelan ya, seperti minum air panas, bismillah. Hati-hati jangan sampai kesedak ya, jangan sampai keselak, bismillah. 3 kali tegukan, bismillah. Rasakan air itu mengalir di tenggorokan, begitu segar, menyegarkan kita yang sudah lelah dahaga dengan kehidupan ini ya. Jadi menyebar ke badan, rasakan merinding, yang mau muntah silakan dimuntahkan. Bismillah, terakhir. Alhamdulillah. Oke, yang airnya berubah rasa jadi busuk, jadi pahit, jadi bau busuk, bau gosong, kemungkinan ada gangguan sihir. Ya. Yang airnya berubah rasa jadi pahit, jadi kental seperti minyak, seperti oli, atau baunya atau rasanya rasa pahit, asin, dan seterusnya. Oke, mudah-mudahan air itu sebagai penyembuh ya. Yang terasa sakit sekarang, atau teman-teman yang sakit hati ya, silakan diusapkan di sini, diusapkan. Diusapkan, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya Allah. Dirasakan sakit hatinya. Alhamdulillah ya Allah, aku serahkan kesembuhanku padamu ya Allah. Oke, banyak yang terasa pahit ya. Maka kemungkinan ada gangguan sihir atau gangguan penyakit ain seperti itu ya. Oke, yang mau muntah nggak bisa gini, diusap teman-teman perutnya. Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar, tarik ya Allah, sambil dicipratkan sedikit ya airnya ke perut kita. Bismillah ya Allah, jika ada gangguan di badanku, aku ikhlas keluar melalui mulutku. Seperti itu. Ya Allah, jika ada gangguan di badanku, aku ikhlas keluar melalui mulutku. Bismillah, Allah Akbar, Bismillah, Allah Akbar, batuk-batukan. Seperti itu. Kita tidak bisa mengetahui ya Kak Andi ya. Yang jelas kalau ingin promil, silakan ikuti secara rutin. Ikuti rutin terapinya, perhatikan jadwalnya. Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis itu jam 6 WIB dan malam jam 20 WIB. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Oke. Terus kemudian Senin dan Rabu itu jam 1. Senin dan Rabu jam 1. Bagi teman-teman yang di Bandung, ayo merapat ke Bandung ya. Kita insya Allah akan mengadakan terapi di Bandung. Jadi untuk infaknya sekitar 370-an, kalau nggak salah loh ya. Nanti karena yang tahu itu admin ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti silakan kontak admin. Dan yang paling penting teman-teman masuk ke dalam grupnya dulu. Ada yang belum masuk ke dalam grup? Kita punya grup terapi langit, sarana untuk menjemput keajaiban, tuntas masalah hidup teman-teman. Grupnya harusnya bayar 1 miliar ya teman-teman ya. Grupnya harusnya bayar 1 miliar karena mungkin teman-teman, saya percaya teman-teman uangnya mungkin masih di Lauhil Mahfudz ya. Masih sudah dicatat di dalam kitabnya Allah sudah, tapi belum turun ke dunia. Nah, maka teman-teman gratis dulu ya masuk ke dalam grup. Oke, yang ingin masuk ke dalam grup silakan sebentar. Saya tunjukkan caranya. Oh ya, teman-teman yang ingin ada perubahan yang betul-betul signifikan, ada perubahan, teman-teman bisa sambil ini ya, mengikuti terapi dengan pendamping ini teman-teman, dengan pendamping madu ruqyah. Seperti itu ya, tapi ini tidak wajib. Tidak wajib. Oke, ini sebagai sarana pendampingan untuk biar terapinya efektif, efisien. Ini madu sudah dibacakan ayat ruqyah. Dan yang berminat nanti bisa check out di Keranjang Kuning. Tapi saya spill dulu bagaimana cara masuk ke dalam grupnya. Grupnya gratis ya teman-teman ya. Grupnya gratis. Sebentar. Caranya adalah silakan teman-teman ke bio profile. Oke, ke bio profile. Nyeri di pundak dan tangan alhamdulillah berkurang. Nah teman-teman kalau
kalau belum ada perubahan biasanya itu ada langkah yang kelewat. Teman-teman baiknya kalau tiap live itu nyimak dari awal ya, jangan sampai ketinggalan. Oke, makanya teman-teman hanya sendawa. Iya, reaksi kalau gangguan ringan biasanya hanya sendawa saja. Jadi begini caranya, teman-teman silakan ini diklik saja. Nah, muncul begini, intinya menuju bio profile ya. Nah, silakan yang mau konsultasi silakan ke sini. Gratis ya, konsultasi sini gratis. Harusnya bayar 1 juta sih ya teman-teman ya. Tapi khusus teman-teman gitu ya oke lah, nggak apa-apa lah, itu gratis ya. Terus kemudian yang ingin gabung di grupnya ini juga harusnya bayar 1 miliar teman-teman ya. Bayar 1 miliar, terus karena teman-teman duitnya masih di langit gitu, belum turun. Ini gratis, masuk ke dalam grup, silahkan ditekan sampai menuju seperti ini. Oke, ini grup, silahkan teman-teman bisa akses. Ini untuk membantu menyelesaikan masalah apapun. Utang, masalah rumah tangga, program hamil, anak berkebutuhan khusus, kemudian masalah rezeki yang seret, warung tutup, kemudian gangguan medis, non medis, atau apapun itu. Iya, bayar pakai doa. Betul sekali Kak Kukis. Oke, termasuk jodoh ya. Teman-teman ada yang belum punya calon, insya Allah nanti dibantu ya. Yang mau merapat ke Bandung masuk ke grup Bandung ya, teman-teman. Yang mau merapat ke Bandung masuk ke grup Bandung silakan. Yang mau merapat ke Bandung masuk ke dalam grup Bandung. Baik teman-teman, saya izin untuk menyematkan madu ruqyah ya. Madu ruqyah ini sifatnya nggak wajib, tapi saya sarankan bagi teman-teman yang combleng. Combleng itu apa? Jomblo, bukan jomblo ya. Terlalu kasar jomblo itu. Tuna asmara, gitu. Pokoknya gini, yang bingung masuk terapilangit.com, gitu. Terapilangit.com. Oke, saya masih punya waktu. Saya sematkan di keranjang kuning bagi teman-teman yang ada kelebihan rezeki. Yang nggak sempat ikut terapi, saya juga menyediakan buku. Jadi ini untuk memudahkan ya. Kita punya 7 metode teman-teman. 7 metode terapi langit yang insya Allah membantu teman-teman atasi berbagai macam persoalan. Itu. Keterapi bahagia ya. Biar bisa move on, biar bisa selesai dengan diri sendiri, biar nggak baperan gitu. Ini isinya full color dan banyak cara ruqyah mandiri juga ada. Ini ciri-ciri jimat semacam ini. Terus kemudian teman-teman dapat buku panduan, buku praktek ya. Buku praktek. Kalau jodoh ini termasuk Kak Yuka. Di sini ada terapinya tuh. Ya, jadi ini ada keterangan tuh. Terapi penghalang rezeki. Allah titipkan rezeki berlimpah, masuk saja ke dalam grupnya. Gitu ya, teman-teman. Terus teman-teman yang belum punya alat tensi, kita menyediakan ya, tensi plus ini kolesterol dan asam urat. Seperti itu. Oke ya, teman-teman ya. Terus kemudian yang membutuhkan, nah gini, teman-teman kalau ingin umroh ya, kalau ingin umroh itu memantaskan diri dulu. Memantaskan otak. Kumpulan doa-doa. Ini hanya sekitar 30 ribuan. Jadi jangan nunggu umroh baru kita hafalin doanya, tetapi hafalin doanya dulu. Kita memantaskan diri, insya Allah Allah akan panggil kita ke Baitullah. Itu. Kak Marfuah, ikuti saja terapinya secara rutin, insya Allah nanti banyak perubahan. Ya. Jadi nggak usahnya itu di etalase nomor 2. Seperti itu, etalase nomor 2. Etalase nomor 2, ini teman-teman bisa check out buku umroh. Jadi nantikan keajaibannya. Kalau kita sudah membiasakan diri menghafalkan doa umroh gitu, insya Allah nanti tunggu keajaiban. Kondisi keuangan itu ya. Selain di Surabaya, di Jatim, kita hanya di Bandung. Kita hanya ke Bandung ya. Tanggal 26 kita hanya ke Bandung karena pada proses detox ya. Proses detoksifikasi begitu. Terus bagi teman-teman yang ingin benar-benar tuntas masalahnya ini,
Saya sarankan teman-teman bisa amalkan one day one juice. Kalau nggak sanggup ya, teman-teman cukup ya nyicil lah. Kita punya Al-Quran yang cukup gede. Bagi teman-teman yang mungkin pandangannya sudah mulai berkurang ketajamannya ya, ini bisa menggunakan one day one juice. Al-Quran ukuran A5 itu segini. Ini sudah dipecah per juz sehingga enak teman-teman. Sudah ada gimana? Ya masih nomor yang lama Kak Ivan. Nah, ringannya sampai terbang nggak kira-kira? Waktu itu diblokir gimana? Iya, sebelumnya diblokir, sekarang sudah lancar, alhamdulillah. Teman-teman ini ya, jadi kayaknya ringan tuh. Ya, kayaknya ringan. Jadi karena apa? Sudah dipecah per juz. Kak ini jualanku gini. Kalau misal sakit masih terasa sakit di kepala, dipegang terus kemudian dirasakan. Kalimatnya sama atau di sini nih, diketuk di sini ya. Tidak nyaman ya Allah dan aku pasrahkan kesembuhanku padamu. Seperti itu. Ya Allah, aku pasrahkan kesembuhanku padamu. Terus kemudian ucapkan ukhruj ya aduwallah. Dalamnya buku Al-Quran. Oke, seperti ini Kak. Jadi seperti ini. Ya. Kelihatan ya teman-teman? Jadi cukup besar tulisannya. Kalau mau yang lebih besar itu ukuran A4. Harganya sekitar 200-an aja. Kalau yang sakit tangan diketuk tangannya, betul. Al-Quran per juz itu di harga sebentar. Tiap akun beda teman-teman ya. Mau ukuran A4 terus kalau mau yang ukuran segini ini hanya 150-an seperti itu. Sakit di pinggul teman-teman, kalau misalkan masih ada keluhan, caranya gini nih. Bismillah Allahu Akbar, tiupkan, dioleskan. Seperti ini. Bismillah Allahu Akbar, dioleskan, kemudian dicabut, buang. Sama yang sakit tadi ya, kepala, Bismillah Allahu Akbar, terus kemudian dioles, cabut, buang. Begitu. Oke? Yang belum simpan atau dicampurkan ke kamar mandi, di bak mandi untuk mandi ya. Karena besok. Oke ya teman-teman, saya tunggu teman-teman masuk ke dalam grupnya dan kita lanjut di grup ya, karena saya masih ada agenda setelah ini. Silakan teman-teman masukin dulu ke keranjang walaupun mungkin belum ada rezeki. Insya Allah mudah-mudahan nanti Allah mudahkan rezeki teman-teman semakin lancar. Oke, saya terlambat. Yang terlambat nanti kena hukuman push up 10 kali plus baca Al-Baqarah. Oke, terima kasih teman-teman. Ya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin konsultasi, masih ada keluhan, masih ada gangguan, silakan DM ya. Barangkali masih ada. Nah, bibir tiba-tiba bergetar. Iya, itu kadang reaksinya aneh-aneh begitu. Ya, pria. Saya udah salam loh. Mau salam berapa kali nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.